Ribuan mahasiswa dan pelajar memenuhi kawasan Senayan, membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi, Kamis 28 Agustus 2025. Mereka turun ke jalan menuntut perubahan, isu pendidikan, biaya hidup yang kian menaikkan, hingga protes terhadap kebijakan pemerintah terbaru. Awalnya, aksi berlangsung damai. Orasi silih berganti terdengar lewat pengeras suara, lagu-lagu perjuangan berkumandang, dan barisan massa membentuk lingkaran di depan kompleks gedung DPR MPR. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika aparat kepolisian mempertebal barisan di pintu masuk, lengkap dengan tameng, gas air mata, dan kendaraan taktis. Menjelang sore, gesekan tak terhindarkan, sekelompok pelajar mencoba menerobos kawat berduri, melempar botol plastik dan batu kecil. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata. Suasana yang semula riuh berubah menjadi kacau, massa berlarian, sebagian berteriak karena sesak napas, sementara yang lain tetap bertahan sambil menyalakan flare dan memukul-mukul pagar besi. Benturan makin sengit di sekitar Jalan Gerbang Pemuda. Aparat melakukan dorongan maju dengan tameng, mahasiswa melawan dengan melemparkan petasan dan mengangkat barikade darurat dari papan kayu serta kursi jalanan. Suara siren, ledakan gas air mata, semprotan water cannon serta teriakan bercampur jadi satu menutup langit Jakarta sore itu. Banyak demonstran terpaksa mundur ke arah Stadion Gelora Bung Karno, tapi sebagian tetap bertahan di simpang lampu merah. Ambulans hilir mudik membawa korban yang terluka, pingsan akibat gas air mata maupun luka pukulan. Menjelang malam, kawasan Senayan masih tegang. Polisi terus menjaga barikade, sedangkan mahasiswa bertekad melanjutkan aksi di hari-hari berikutnya. Massa yang anarkis telah merusak fasilitas umum dan gedung pemerintah seperti gedung DPRD maupun kantor kepolisian. Mereka merusak kantor kepolisian setelah kejadian seorang driver ojol tertabrak kendaraan rantis Brimob, yang membuat demo semakin tak terkendali. Bentrokan 28 Agustus tahun 2025 di Senayan pun tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar yang melibatkan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat sipil lainnya. Semoga kejadian ini yang terakhir dan tak akan terulang lagi di kemudian hari. Kita boleh menyuarakan aspirasi karena dilindungi undang-undang, tapi tak boleh anarkis. Penampakan salah satu rumah anggota DPR, Ahmad Sahroni sebelum dirusak massa. Ini adalah saat massa pendemo memasuki rumah Ahmad Sahroni dan menjarahnya. Massa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Kini rumah Ahmad Sahroni sudah ditutupi terpal pasca dirusak dan dijarah massa. Dan akses jalan yang menuju rumahnya kini tertutup untuk umum termasuk media massa. Rumah Uya Kuya berdiri megah sebelum didatangi para pendemo. Rumah Uya Kuya pun tak luput dari pengrusakan dan penjarahan massa pendemo. Dan beginilah penampakan rumah Uya Kuya setelah aksi penjarahan massal. Warga setempat tak mampu menghalau massa yang jumlahnya sangat besar. Beginilah penampakan rumah Uya Kuya pasca dirusak massa, kaca-kaca pecah dan tembok penuh coretan pilok. Saat ini rumah Uya Kuya telah dipasang garis polisi dan ditutup seng agar tak ada yang masuk lagi. Rumah Eko Patrio pun tak luput dari pengrusakan dan penjarahan oleh massa yang semakin beringas dan tak terkendali. Mereka mengambil barang apa saja yang ditemukan di rumah tersebut, termasuk kucing kesayangannya. Banyak warga sekitar yang ingin melihat keadaan rumah Eko Patrio pasca penjarahan oleh massa. Rumahnya pun tak jauh beda dengan rumah Uya Kuya, kaca-kaca pecah dan tembok penuh coretan. Kini jalan yang menuju rumahnya sudah ditutup portal dan tak boleh ada yang masuk kecuali warga setempat.
Rupanya massa pendemo tak puas dengan merusak rumah anggota DPR. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tak luput dari aksinya. Aparat keamanan berhasil menghalau massa dan berhasil menyita sebagian barang jarahannya. Barang-barang sengaja ditumpuk di halaman rumah, agar mudah untuk disortir yang masih bisa dimanfaatkan. Kini barang-barang itu dijaga oleh aparat TNI dan warga setempat. Tempat kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini telah dijaga oleh aparat TNI, tak boleh orang luar masuk kecuali warga setempat. Begitulah teman-teman kejadian demo beberapa hari yang lalu. Semoga tak terulang lagi di masa akan datang. Kita semua saudara, menyalurkan aspirasi boleh asal jangan anarkis dan merusak fasilitas umum. Salam damai.